Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan membagikan materi terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa. Nah, nanti silahkan teman-teman membuat resume, kemudian nanti bisa dikirimkan melalui Google Form sebagai tanda dari absensi. Gitu ya. Untuk pertemuan hari ini, nanti saya akan membahas terkait yang pertama, kebutuhan dan masalah kesehatan jiwa di Indonesia, kemudian terkait dengan kesehatan jiwa, kemudian kebijakan pelayanan kesehatan jiwa, sama pelayanan kesehatan jiwa berbasis di masyarakat. Nah, ini yang pertama kita akan bahas terkait dengan kebutuhan dan masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Nah, ini merupakan masalah kesehatan jiwa di Indonesia ya pada tahun 2018 datanya ya. Bahwa di sini dikatakan bahwa penduduk Indonesia itu sekitar 250 juta. Kemudian untuk kategori yang sehat dan orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK itu sekitar 236 juta orang ya. Terkait dengan ODMK itu adalah individu yang mempunyai masalah ya, baik fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan juga perkembangan serta terkait dengan kualitas hidup ya, sehingga mereka memiliki resiko mengalami adanya gangguan jiwa. Ya, kalau ODMK itu berarti orang yang memiliki resiko ya terkait dengan gangguan jiwa karena ada masalah dari fisik, sosial atau mental, kemudian ada pertumbuhan, perkembangan dan juga kualitas hidup ya. Kemudian ada juga ODGJ ringan atau gangguan mental emosional atau disingkat dengan GME. Nah, GME di sini adalah seseorang yang mengalami gangguan psikologis yang apabila terus-menerus akan menyebabkan kondisi menjadi patologis sehingga perlu dilakukan sebuah pengobatan. Untuk kasusnya itu ada distres psikologik sama distres emosional. Kemudian GME itu dibagi menjadi dua gejala, gejala ringan sama gejala berat. Nah, gejala ringan itu bisa muncul seperti murung ya, kecemasan, kemudian tidak bersemangat dan mudah panik. Kemudian kalau ada gejala berat itu bisa menurunkan kemampuan berpikir. Kemudian tidak bisa mampu membedakan antara imajinasi dan adanya realitas. Dan kadangkala itu juga memiliki keinginan untuk bunuh diri. Kemudian ada di sini ODGJ berat. Ya, jumlahnya sekitar 401.000 orang. Nah, kalau ODGJ itu merupakan individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang semuanya itu termanifestasi dalam sebuah sekumpulan gejala atau bisa dikatakan ada perubahan perilaku yang bermakna sehingga dapat menimbulkan penderitaan dan juga hambatan dalam menjalani fungsi orang sebagai manusia. Ya, kemudian di situ ada pasung. Pasung itu sekitar 57.000 orang. Kemudian tidak minum obat, ya pasien ODGJ yang tidak minum obat secara teratur sekitar 209.000 orang. Kemudian di sini juga ada gangguan jiwa usia 15 sampai 24 tahun sekitar 15 juta orang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat usia 15 sampai 24 berarti di sini sekitar pada masa SMA ya toh. Nah, biasanya ini untuk gangguannya atau gangguan jiwanya itu bukan berarti terkait dengan gangguan jiwa yang 7 diagnosa itu bukan, tetapi di sini biasanya muncul terjadi bullying ya, masalah mentalnya. Kemudian kekerasan ya, kemudian penyalahgunaan zat ya. Kemudian juga ada terkait dengan kesehatan reproduksi ya di sini. Nah, ini pada usia 15 sampai 24 tahun. Kemudian ada di tahun 2017, di situ ada penyalahgunaan nafsa sekitar 3,38 juta orang. Nah, ini merupakan masalah kesehatan jiwa yang ada di Indonesia saat ini ya. Kemudian ini masalah kesehatan jiwa di Indonesia sekaligus penata laksanaannya. Jadi teman-teman jika ada seseorang itu dikatakan sehat, kemudian atau dikatakan sehat dengan ODMK itu biasanya tindakannya itu menggunakan promosi kesehatan.
Ya, tindakannya kita melakukan promosi kesehatan penyuluhan ya. Kemudian kalau ODMK atau dengan resiko itu kita penata laksanaannya kita bisa menggunakan teknik pencegahan. Jadi kita dicegah dulu sebelum terjadi gangguan jiwa ya. Kemudian jika sudah mengalami GME atau ODGJ ringan itu tindakannya adalah pengobatan atau kuratif. Sedangkan apabila ODGJ sudah mulai memberat, kemudian sudah dipasung, itu kita tindakannya ada pengobatan dan juga rehabilitasi. Nah, ini adalah penata laksanaan dari masalah dari kesehatan jiwa di Indonesia. Target pelayanan kesehatan jiwa itu ada di rentang sehat, resiko, sama sakit. Nah, kita lihat ya. Nah, ini merupakan target pelayanan dan asuhan keperawatan ya. Jadi semuanya kesehatan jiwa itu mencakup semua aspek atau semua fase ya, di mana di sini kalau teman-teman lihat ada fase anak sekolah, anak-anak ya, kemudian ada prasekolah, bayi, ya, bumil, ya, lansia, dan dewasa sampai remaja juga. Nah, di sini biasanya pada fase anak, kanak-kanak, prasekolah ini biasanya terjadi apa? Masalah kesehatannya bullying ya, kemudian kekerasan atau perundungan, ya. Bisa juga terkait dengan gadget, ya. Nah, kalau bayi biasanya terkait dengan pola asuh, ya, pola asuh orang tua, ya. Kalau bumil biasanya terkait dengan apa namanya, persalinan ya. Nah, di sini kecemasan ya, kecemasan. Nah, itu bisa terjadi di fase ibu hamil ya. Kemudian kalau lansia itu bisa saja terjadi terkait dengan demensia. Ya, demensia di sini terkait dengan orang misalkan orang tua sering lupa ya. Kemudian ada terjadi Parkinson. Nah, ini termasuk dengan aspek asuhan perawatan jiwa. Oke, kemudian ada juga terkait orang dewasa. Dewasa biasanya terkait dengan ekonomi, ya, pernikahan, ya, kemudian adanya apa namanya, apa lagi, ekonomi, pernikahan, kemudian ada juga terkait dengan pekerjaan, nah, nggak bisa. Nah, kalau remaja biasanya terkait dengan itu tadi, kesehatan kesehatan reproduksi ya. Nah, di sini. Oke, jadi semua aspek nanti ada di perawatan jiwa. Jadi mulai dari remaja sampai lansia. Nah, ini kita akan kategorikan misalkan sehat, kita kategorikan sakit ya. Kalau sakit berarti penanganannya di keluarga atau komunitas dulu, kemudian sakit ya, kemudian kalau sakit juga bisa dilakukan di rumah sakit ya. Oke, kita lanjutkan terkait dengan target pelayanan kesehatan jiwa. Ya, jadi targetnya kita sebagai perawat jiwa itu harus targetnya yang pertama, ketika itu orang sehat jiwa, targetnya adalah tetap sehat. Ya, targetnya tetap sehat. Sedangkan kalau ada orang-orang yang resiko terhadap gangguan jiwa, sasaran kita itu harus jadi sehat jiwanya. Ya, targetnya. Kemudian apabila orang-orang itu mengalami gangguan jiwa, targetnya kita, orang-orang tersebut akan lebih mandiri dan produktif. Nah, ini merupakan target dari pelayanan kesehatan jiwa. Kemudian kita masuk ke poin 2 atau topik nomor 2 terkait dengan kesehatan jiwa. Jadi di sini kesehatan menurut WHO merupakan kondisi sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Ya, tetapi bukan hanya bebas dari sakit dan cacat. Ya, jadi kesehatan menurut WHO itu adalah semua. Jadi mulai dari fisik, mental, sosial, spiritual. Ya, jadi tidak hanya orang tidak sakit pun atau tidak cacat pun itu bisa dikatakan sehat. Ya, dalam artian ketika orang itu tidak mengalami suatu penyakit, itu belum tentu dikatakan sehat. Karena sehat itu harus mencakup semua aspek. Ya, dari fisik, mental, sosial, spiritual. Jadi orang yang tidak sakit pun belum tentu bisa dikatakan sehat. Ya, belum belum tentu ya. Jadi kita harus lebih
mengkaji lagi baik itu fisik, mental, sosial dan spiritualnya ya. Kemudian tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa ya. Jadi semuanya aspek di sini harus masuk. Ketika sudah baik-baik saja atau oke, berarti status kesehatan si pasien tersebut berarti sudah baik ya, gitu ya. Kemudian ada kesehatan jiwa merupakan komponen penting pada definisi sehat dari WHO yang tadi ya. Nah, sehat jiwa itu berarti individu mampu menyadari akan potensi dalam dirinya, ya, kemudian mampu mengatasi stres dalam kehidupannya, serta dapat bekerja produktif dan berkolaborasi atau berkontribusi pada masyarakat. Kemudian kita masuk ke kebijakan kesehatan jiwa. Nah, di sini untuk payung hukum di tahun 2014 itu terkait dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu sudah ditetapkan nomor 18 tahun 2014. Oke. Kemudian ada Undang-Undang Keperawatan yang ditetapkan nomor 38 tahun 2014. Sedangkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan sudah ditetapkan nomor 36 tahun 2014. Kemudian juga ada Permenkes RI nomor 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal. Nah, kita lihat ke belakang ya. Yang pertama terkait bab 1 terkait dengan ketentuan umum, di sini pasal 1 itu menyangkut tentang kesehatan jiwa. Kemudian juga menyangkut tentang orang dengan masalah kesehatan jiwa serta orang dengan gangguan jiwa. Nah, di sini adalah kategorinya dari sehat, kemudian resiko sama dengan ODGJ. Ya, jadi diagnosa keperawatan jiwa ataupun klasifikasi dari masalah di jiwa itu ada sehat, jiwa resiko sama jiwa sakit ya atau ODGJ. Asas supaya kesehatan jiwa yang pada di pasal 2 itu mencakup ada beberapa hal, yaitu mencakup terkait dengan keadilan. Ya, kemudian kita harus mencakup terkait dengan perikemanusiaan, kemudian ada manfaat, kemudian ada transparansi, akuntabilitas atau tanggung jawab, kemudian komprehensif yang sifatnya menyeluruh ya, kemudian ada perlindungan ya bagi orang dengan kesehatan jiwa, kemudian juga ada non diskriminasi. Nah, ini merupakan asas pelayanan kesehatan. Ya, mulai dari keadilan sampai tidak adanya diskriminasi. Upaya pelayanan kesehatan jiwa yang di Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 4 itu mencakup tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kita lihat ya. Nah, Permenkes RI Nomor 43 tadi ya tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal ya. Di situ menjelaskan bahwa setiap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Ya, ODGJ di sini mencakup GME, ODGJ berat, serta pasien pasung. Sedangkan setiap orang berisiko terinfeksi HIV akan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai dengan standar. Ya, pasien yang tercantum pada SPM atau standar pelayanan minimal itu juga termasuk pada pasien dengan hipertensi, DM, ya, TB paru, ODGJ, dan HIV. Nah, di sini adalah orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa atau ODMK atau resiko ya. Kita ketahui bahwa pasien ketika sudah hipertensi ya pasti akan mengalami gangguan mental ya kalau misalkan hipertensinya sudah berat. Ya, DN pun juga kalau misalkan sudah punya ulkus, punya luka ya, itu pasti akan terjadi masalah dengan kesehatan jiwanya. Ya, entah itu malu, entah itu cemas ya. Kemudian TB paru juga iya karena kita tahu bahwa penyebab dari TB paru itu nanti pengobatannya kan lama tuh 6 bulan. Ya, kemudian itu kan penyakitnya itu menular melalui droplet atau udara. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesehatan jiwa si penderitanya. Termasuk juga dengan HIV. Ya, kita tahu pasien HIV itu kan harus minum obat ya, kemudian seringkali pasien HIV itu mendapat stigma yang negatif ya kan. Nah, itu juga akan mengganggu orang-orang dengan kesehatan jiwa.
ya akan mengganggu jiwa si penderita. Makanya dari sini ada dikategorikan sebagai ODMK atau dari resiko ya, resiko mengalami gangguan jiwa. Kemudian di sini ada indikator keluarga sehat. Nah, indikator ini dikeluarkan dari Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan ya. Nah, di sini poin 8-nya itu mencakup terkait dengan penderita gangguan jiwa harus mendapat pengobatan dan tidak boleh ditelantarkan. Nah, ini kalau keluarga sehat indikatornya ini ya. Kalau misalkan ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa itu wajib mendapatkan pengobatan dan tidak boleh ditelantarkan. Itu termasuk dalam kategori jiwa yang sehat di tingkat keluarga ya. Kemudian yang 4 terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa. Ya, di sini fasilitas pelayanan di bidang kesehatan jiwa itu dibagi menjadi dua, fasilitas pelayanan kesehatan dan juga fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan yang berbasis masyarakat. Nah, kita lihat ya. Nah, ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang poin 1 tadi, ya, di mana itu diatur juga di Undang-Undang Kesehatan Jiwa ya nomor 18 tahun 2014 nomor 18 tahun 2014 pasal 48 di mana fasilitas pelayanan kesehatan itu mencakup puskesmas ya, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan juga rumah perawatan. Kemudian yang terkait nomor 2 atau fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat itu ada praktek psikologi, praktek pekerja sosial, panti asuhan, pusat kesejahteraan sosial, ya, pusat rehabilitasi sosial, rumah perlindungan sosial, pesantren, ya, rumah singgah dan lembaga kesejahteraan sosial. Nah, itu adalah perbedaannya ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa ini merupakan level dari perawatan dan intervensi ya dari tindakan perawatan jiwa. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada yang paling bawah itu merupakan tahap yang paling awal. Misalkan di sini adalah terkait dengan self atau family care atau disingkat dengan atau istilahnya adalah keluarga sehat. Ya, ketika orang itu mengalami tanda gejala gangguan jiwa, itu penanganan yang pertama itu dimulai dari bawah, ya, dari keluarga dulu. Ya, perawatan keluarga terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru kalau memang keluarga tidak bisa menangani, itu langsung naik ke tahap selanjutnya atau di fase di atasnya yaitu terkait dengan mendapatkan dukungan sosial di luar yayasan kesehatan, baik itu formal maupun informal. Kemudian masuk ke pelayanan kesehatan jiwa, kemudian masuk lagi ke atas ke Dinkes, kemudian baru ke rumah sakit umum, baru langsung ke rumah sakit jiwa. Nah, ini adalah level dari perawatannya, mulai dari bawah sampai ke atas, ya, dari keluarga sampai rumah sakit jiwa. Jadi ini adalah beberapa tahapan yang memang perlu diketahui teman-teman bahwa besok kalau misalkan ketemu ataupun tanda gejala menemu pasien dengan tanda gejala gangguan jiwa, itu tidak langsung serta-merta langsung dimasukkan rumah sakit jiwa. Ya, ada beberapa tahapan ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa frekuensinya itu semakin ke bawah itu semakin tinggi. Ya, kalau di sini untuk biayanya itu semakin ke atas itu semakin tinggi. Ya, ketika kita rawat di rumah itu kan lebih murah dibandingkan kalau kita misalkan pergi ke rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa. Nah, teman-teman perlu diperhatikan juga di sini dukungan sosial di luar yayasan kesehatan itu bisa dengan DSSG atau Desa Siaga Sehat Jiwa. Ya, kemudian ada KKJ atau Kader Kesehatan Jiwa. Nah, ini bentuk pelayanannya itu masuk di dalam dukungan sosial di luar yayasan kesehatan. Sedangkan kalau sudah masuk ke tahap pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat itu nanti ada BC atau basic course ya, basic course. Ini CMHN ini adalah community mental health
service ya. Oh sorry, nursing ya, ini nursing ya. Oke, kemudian ada IC atau intermediate course ya, intermediate course ya, intermediate course community ya, community mental health nursing sama ya. Jadi itu tindakannya di tingkat pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat. Nah, kemudian kalau masuk ke tahap di dinas kesehatan atau pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat yang itu cakupannya melalui kolaborasinya itu sama dinas kesehatan, itu ada Advent ya, Advent course. Ya, Advance course terkait dengan CMHN ya. Kemudian ada kalau masuk di rumah sakit umum atau RSU itu ada PICU. Nah, PICU di sini bukan pediatrik ya, tapi psikiatrik. Psikiatrik Intensive Care Unit. Ya, kemudian ada CLMHN itu adalah consultation ya, consultation terkait dengan lesion mental health service. Oh sorry, health nursing ya. Oke. Kemudian itu ada pelayanan yang diberikan di rumah sakit umum. Jadi teman-teman kalau misalkan jaga di rumah sakit kemarin ada di Simo, ya toh kemudian ada di Muardi, itu nanti masuknya ke PICU yang termasuk juga dengan CLMHN ya. Tetapi kalau di rumah sakit jiwa itu modelnya itu berbeda penanganannya yaitu menggunakan MPKP yaitu model praktek keperawatan profesional. Nah, ini adalah level dari perawatan dan intervensi di setiap tingkatan ya, mulai dari keluarga sampai ke rumah sakit jiwa. Ya. Nah, ini merupakan strategi pelayanan keperawatan menuju keluarga sehat. Konsep idealnya bahwa masyarakat per kecamatan itu harus mempunyai 5 spesialis keperawatan. Yang pertama, ada spesialis perawatan komunitas sebagai leader ya, karena kita tahu bahwa kelurahan, masyarakat itu mencakup keperawatan yang basicnya itu ada di komunitas ya, spesialis komunitas. Jadi yang spesialis KMB ya, anak, maternitas, jiwa itu sebagai anggota ya, karena belum tentu di suatu desa itu mempunyai terkait dengan jiwa saja, tapi kan di situ ada masalah misalkan dengan hipertensi ya, kemudian anak misalkan stunting ya. Nah, itu biasanya akan merujuk ke Spekkom ini yang menghubungi, yang berkuasa itu adalah spesialis komunitas. Nanti spesialis komunitas akan berkolaborasi dengan KMB, maternitas ya, kalau misalkan ada ibu hamil ya. Nah, ini kalau orang gangguan jiwa baru akan dihubungi ya untuk SP perawatan jiwanya. Nah, kemudian kondisi realnya itu cuma ada satu dokter umum ya sama satu perawat saja. Nah, itu belum tentu, jadi belum bisa dikatakan bahwa untuk keluarga sehat sekarang belum tentu bisa terjamin kesehatannya ya atau kesehatannya ya. Karena cuma ada satu perawat sama satu dokter saja. Ya, kita tahu bahwa standarnya itu harus ada SP komunitas ya, kemudian juga ada SP jiwa ya itu. Oke, kemudian terkait pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, di sini ada timnya ya, tidak mungkin kalau perawat sendiri, di situ ada dokter, ya, ada perawat juga, bahkan bisa juga kolaborasi dengan ini kesehatan masyarakat juga boleh, Kesmas ya. Nah, Kesmas kan biasanya bekerja di tingkat dinas ataupun di Puskesmas. Nah, itu biasanya bisa berkolaborasi. Kemudian ada TOMA atau tokoh tokoh masyarakat ya. Kemudian di situ juga ada kader sama keluarga. Nah, untuk kliennya itu bisa saja pasien dengan ODGJ atau ODMK sama juga yang sehat. Nah, semuanya kalau sehat berarti kan diberikan promosi ya seperti yang tadi ya, promosi promkes. Ya, kemudian ODMK kita berikan pencegahan ya.
Kemudian kalau ODGJ berarti kuratif, ya pengobatan sama rehabilitatif. Oke. Nah, ini kolaborasi dari tokoh masyarakat, kader sama keluarga. Kemudian terkait dengan promosi kesehatan, di sini kita merujuk pada kelompok sehat dulu. Ya, pada kelompok sehat itu bisa saja termasuk terkait dengan keluarga, ya. Promosi kesehatan bisa saja ke keluarga. Kemudian promosi kesehatan bisa ke lembaga pendidikan, sekolah, ya. Besok kalau praktek perawatan jiwa atau komunitas itu bisa saja terkait dengan jiwa sehat, kan ada. Kemudian tempat kerja untuk promosi kesehatan, masyarakat, ya. Fasilitas pelayanan kesehatan, media massa, lembaga agama dan tempat ibadah, dan juga lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. Nah, ini semua bisa kita tindak lakukan promosi kesehatan. Kemudian di sini adalah contohnya upaya promotif kesehatan jiwa di tingkat keluarga. Ya, kita bisa saja promosi terkait atau mengedukasi terkait dengan pola asuh dalam keluarga tersebut. Kemudian kita juga edukasi terkait dengan pola komunikasi dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat. Boleh, kemudian promotif kesehatan jiwa di lingkungan lembaga pendidikan, kita bisa menciptakan suara belajar mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa terkait dengan keterampilan hidup terkait kesehatan jiwa bagi peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kalau tempat kerja, itu bisa saja menciptakan nih tempat kerja yang kondusif untuk perkembangan jiwa yang sehat agar tercapai kinerja kinerja yang optimal, ya. Kalau di masyarakat, bisa saja menciptakan lingkungan kesehatan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat. Nah, ini adalah promosi kesehatannya, ya. Ini bisa dibaca, teman-teman. Kalau kesehatan jiwa di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan, kita juga bisa terkait dengan ini apa kesehatan mengenai kesehatan jiwa, ya, pada kelompok pasien, kelompok keluarga, masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, kemudian untuk promotif kesehatan jiwa melalui media massa, yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan apa itu kesehatan jiwa, bagaimana cara mencegahnya, ya, penanganan gangguan jiwa di masyarakat itu seperti apa, ya. Kemudian kita juga harus menanamkan pemahaman yang positif pada orang dengan gangguan jiwa. Kemudian tidak membuat program pemberitaan, penyiaran artikel ataupun materi yang mengarah pada stigma ataupun diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa, ya. Kemudian upaya promotif kesehatan di lingkungan lembaga permasyarakatan atau di rumah tahanan itu juga bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga binaan terkait dengan kesehatan jiwa, kemudian menciptakan suasana kehidupan yang kondusif untuk kesehatan jiwa warga binaan di masyarakat. Nah, ini merupakan promosi kesehatan, ya, di fasilitas kesehatan, di masyarakat, ya, kemudian di rumah tahanan. Kemudian kita juga untuk promosi kesehatan itu juga bisa pada anak dan pada remaja. Misalkan pada usia sampai 0 sampai 5 tahun, itu biasanya promosi kesehatan itu dilakukan dengan cara di posyandu ataupun pada fase PAUD, ya, dengan cara stimulasi perkembangannya, ya. Terus kemudian di usia 6 sampai 12 tahun itu terkait dengan stimulasi perkembangan juga. Kemudian yang poin pentingnya adalah terkait dengan pencegahan kekerasan, nafsa, bunuh diri, dan ketergantungan sama gadget, ya. Kemudian di usia 12 sampai 18 tahun itu juga bisa promosi kesehatan terkait dengan pencegahan kekerasan, penggunaan nafsa, bunuh diri, dan gadget. Sama, ya. Ya. Nah, ini adalah promosi kesehatan yang bisa kita lakukan pada rentang usia 0 sampai 18 tahun, ya. Kemudian pencegahan kesehatan pada kelompok resiko. Tadi kan kelompok sehat, sekarang kelompok resiko. Ya, tujuan dari upaya preventif kesehatan jiwa itu adalah di kelompok resiko itu mencegah terjadinya masalah kesehatan jiwa. Ya, kita tahu bahwa itu tadi kan masalah lagi resiko, ya. Ya, resiko berarti kita harus mencegah ya terjadinya masalah.
Kemudian mencegah timbulnya dan atau kambuhnya gangguan jiwa. Kemudian mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum ataupun perorangan. Kemudian mencegah timbulnya dampak kesehatan psikososial. Nah, ini merupakan upaya pencegahan masalah kesehatan jiwa, ya, kelompok sakit secara fisik itu dengan cara kita manajemen stres di fasilitas pelayanan kesehatan, ya, pencegahannya. Kemudian kalau orang dengan putus sekolah, ya, putus kerja, kehilangan orang yang dicintai, narapidana, itu bisa mengarah tindakannya adalah manajemen stres, tahanan mental, sama program antisipasi. Kemudian kalau dengan resiko kemiskinan, ya dengan karena faktor kemiskinan, itu upaya pencegahannya adalah dengan program kesejahteraan. Kemudian kalau korban bencana berarti terkait dengan manajemen stresnya. Nah, ini adalah promosi atau upaya pencegahan ya. Oke. Nah, ini merupakan pengkajian pengkajian pertama ketika kita melihat ataupun terjun di kesehatan jiwa. Jadi misalkan ada orang gangguan jiwa atau orang yang terjadi karena adanya bencana atau krisis, ya itu kita bisa menggunakan PFA atau uh, psychological first aid ya. Jadi di sini adalah cara pengkajian ya atau pertolongan pertama ketika orang itu mengalami gangguan jiwa. Ya, terutama karena adanya trauma. Ya, trauma psikologis ya. Kita harus look, listen, dan link ya. Nah, oke, jadi ini adalah ada pengkajiannya tersendiri. Ya, teman-teman bisa lihat yang di sini bahwa PFA atau Psychological First Aid itu nanti ada 3 aspek yang harus ditanyakan atau yang harus kita pahami ya. Jadi ada yang look, jadi kita observasi, perhatikan kondisi pasiennya, ya, perhatikan kondisi lingkungannya itu seperti apa. Kemudian listen, ya, listen itu dengarkan curhatannya. Jadi masalahnya pasien itu apa, ya, biar biar nanti kita tahu apa yang mau kita kerjakan, ya, apa yang kita mau bantu itu apa. Kemudian link itu rujukan, ya, dirujuk pelayanan kesehatan. Kemudian hubungan dengan orang yang dicintai atau hubungan dengan dukungan sosial. Nah, ini adalah pertolongan pertama psikologis ya. Kemudian di sini ada pengkajian atau pertolongan pertama pada mental health first aid ya. Jadi di sini ada yang tadi PFA, kalau ini MHFA ya, MHFA ya. Mental health first aid ya. Di sini ada 4 ya, ada A, L, G, E, E. Jadi yang pertama A, di situ adalah kita dekati dulu, kemudian kita kaji, kemudian kalau bisa kita bantu pada situasi krisis tersebut. Kemudian yang L itu dengarkan tanpa stigma. Ya, jadi tidak boleh kita cukup didengarkan saja, tidak boleh kita menstigma ataupun menilai dari orang tersebut. Kemudian kita beri dukungan dan informasi, kemudian kita dukung untuk mendapatkan bantuan dari profesional, kemudian kita berikan dukungan yang lain yang diperlukan oleh si pasien. Nah, dari dua itu tadi ada PFA, ya, Psychological First Aid, sama MHFA. Jadi ini adalah pertolongan pertama ketika orang mengalami trauma psikologis. Ya, bisa saja karena trauma ya, kemudian bisa juga karena adanya bencana atau krisis bencana ya. Bencana alam bisa ya. Ini adalah caranya kita untuk menolong atau mengkaji ketika orang itu mengalami gangguan psikologis. Kemudian ada kuratif dan rehabilitatif pada kelompok sakit. Nah, di sini tujuan upaya kuratif kesehatan jiwa itu adalah penyembuhan dan pemulihan, kemudian pengurangan penderitaan, kemudian pengendalian disabilitas, sama pengendalian gejala dari penyakitnya.
Oke, ini adalah tujuannya ya terkait dengan rehabilitatif. Tadi kan terkait dengan kuratif atau pengobatan. Kalau yang di sini tujuan dari rehabilitatif yaitu yang pertama mencegah ataupun mengendalikan disabilitas, kemudian memulihkan fungsi sosial, kemudian memulihkan fungsi okupasional dan mempersiapkan dan memberi kemampuan mandiri di masyarakat. Jadi kalau misalkan terkait dengan fungsi okupasional ya, itu nanti bisa saja orang-orang dengan ADHD, ya, autis, ya. Kan di sini terkait dengan okupasional, yaitu terkait dengan misalkan orang itu, kita biasanya ada, keterampilan tuh loh, keterampilan orang yang nggak bisa jalan, ya, kemudian orang yang mengalami gangguan motorik halus, ya, gangguan misalkan tidak bisa berjalan, ya, itu nanti masuk ke dalam fungsi okupasional, ya. Kemudian di sini adalah pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ. Ya, kalau akut berarti dilakukan pengobatan dan perawatan. Ya, kemudian untuk resolution itu nanti bisa dengan pengobatan dan perawatan. Kemudian recovery itu adalah tindakannya rehabilitasi di RS sama rehabilitasi berbasis masyarakat yang didukung oleh Dinas Kesehatan Masyarakat. Ya, kemudian kita harus berikan lapangan kerja biar nanti supaya pasiennya bisa mandiri serta produktif. Jangan sampai kemarin teman-teman sudah baca soalnya terkait dengan, terapi keluarga ya, jangan sampai pasien itu ketika sudah pulang dibiarkan begitu saja, atau tidak boleh melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh pasien, ya. Kemudian upaya kuratif dan rehabilitatif ya, kalau misalkan orang dengan masalah kesehatan jiwa atau ODMK itu tingkatannya hanya di RSU sama komunitas saja ya pengobatannya. Kemudian kalau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ itu ketambahan dengan RSJ atau rumah sakit jiwa ya. Kemudian di sini ada kegiatan kader yang pertama adalah mendeteksi kesehatan jiwa yang ada di keluarga. Kemudian menggerakkan pasien dan keluarga, kemudian merujuk pasien ke PKM, kemudian melakukan kunjungan rumah. Nah, ini adalah kader, ya, kegiatan kader ya. Kemudian untuk asuhan keluarganya, pasien atau keluarga mampu mengenal masalah pasien, kemudian mampu memutuskan pelayanan kesehatan pasien, ya, mau dirawat di mana, ya, mau di rumah sakit umum dulu atau langsung ke rumah sakit jiwa. Kemudian mampu merawat pasien, mulai dari perawatan diri, mampu, bersosialisasi ya, melakukan kegiatan rumah tangga. Kemudian menciptakan suasana keluarga yang kondusif, kemudian menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, ya. Kemudian kalau kegiatan perawat dan dokter itu bisa saja terkait dengan asuhan keperawatan itu melatih mengendalikan gejala dari penyakit si pasien, ya. Kemudian melatih merawat diri, melatih bersosialisasi, kemudian melatih melakukan kegiatan, rumah tangga atau activity daily living, kemudian melatih untuk bekerja. Kemudian terkait dengan asuhan medik, itu adalah penetapan diagnosis kesehatan jiwa serta pemberian obat. Kemudian di sini ada fase, rehabilitasi. Ya, rehabilitasi ini menjadi 3, yang pertama adalah social entrepreneurship, yaitu seseorang atau, keadaan ya yang dapat menyediakan pekerjaan. Jadi kalau yang sosial itu berarti pasiennya ataupun salah satu, masyarakat itu menyediakan pekerjaan bagi ODGJ. Kemudian kalau rehabilitasi rehabilitasi secara partnership itu kita membantu untuk mencari pekerjaan, kalau suportif kita bantuan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada perawatan kesehatan jiwa masyarakat. Nah, di sini adalah manajemen dan asuhan keperawatan jiwa. Nah, kalau RSJ itu tadi itu kan biasanya langsung, gangguan jiwanya itulah pada individu, keluarga, dan kelompok. Kemudian tindakannya atau manajemen perawatannya seperti yang tadi, MPKP ya. Kalau di RSU itu CLMHN ya, kemudian kalau di komunitas itu masuk ke CMHN
Ya, kemudian untuk askepnya, asap gangguan jiwanya itu bisa mencakup tadi RSJ individu, keluarga, kelompok. Ya, kalau rumah sakit, kalau komunitas itu bisa individu, keluarga juga kelompok. Ya, kemudian kalau askep gangguan resiko itu kan tadi ada di rumah sakit umum ya. Nah, itu bisa saja individu, keluarga, dan kelompok. Kalau komunitas bisa bisa sampai semuanya ini, ya bisa sampai askep sehat jiwa, sampai askep dengan resiko ya, karena komunitas itu lengkap ya. Kemudian di sini adalah template masalah kesehatan jiwa dalam siklus kehidupan manusia. Jadi di fase awal nih, misalkan fase prakonsepsi dan prenatal, berarti ada masalah kesehatan jiwa terkait dengan pernikahan, ya, mungkin adanya kehamilan di bawah umur atau di luar pernikahan, ya. Terus kemudian ada kehamilan yang tidak diinginkan, ya. Kemudian ada kehamilan yang beresiko seperti depresi, ya. Kemudian kondisi umum seperti gangguan defisiensi mikronutrien, ya. Orang dengan merokok perilaku beresiko, ya. Kemudian fase bayi biasanya terkait masalah kesehatannya terkait dengan masalah kelekatan dan perkembangan anak pada ibu depresi pasca persalinan ya. Kemudian pola asuh ya, perkembangan fungsi dan kognitif. Fase anak-anak itu bisa terjadi perundungan ya. Kemudian terpapar pornografi, gadget, nafsa ya. Kemudian anak jalanan atau anak terlantar ya. Kemudian anak korban konflik dan kekerasan. Fase remaja itu biasanya terkait dengan penyalahgunaan gadget sama nafsa. Kemudian tekanan teman sebaya, kemudian ada juga faktor tuntutan sekolah, sama disorientasi diri dan seksual. Nah, ini merupakan template ya ataupun masalah-masalah yang sering ada di fase-fase orang ya. Jadi fase remaja, fase dewasa sampai fase lansia. Nah, ini bisa di screenshot, kemudian bisa dibaca ya. Teman-teman bisa untuk menambah informasi ya. Nah, ini juga sama ya, ini terusannya yang tadi ya. Jadi kalau fase remaja bisa saja terjadi masalah kesehatan jiwa karena pengaruh media ya, perilaku kekerasan ya, fase dewasa karena ada ekonomi, ya, jaminan kesehatan ya, keharmonisan rumah tangga, penyakit kronis. Nah, ini semua bisa terjadi. Ya, ini merupakan contoh dari masalah kesehatan jiwa. Kemudian pelayanan perawatan jiwa di rumah sakit jiwa. Kemudian di sini ada pelayanan prima di rumah sakit jiwa itu harus ada, kita tahu bahwa tenaga medisnya di rumah sakit jiwa ada banyak ya, ada keperawatan, ada kedokteran, psikologi, pekerja sosial, terapis okupasi ya, kemudian administrasi dan lain-lain. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sini adalah level dari perawatan dan intervensi. Ya, di setiap tahapnya dari keluarga sampai rumah sakit jiwa. Ya. Kemudian karena tadi prakteknya di rumah sakit jiwa berarti kita tindakannya adalah MPKP ya, model, praktik perawatan profesional ya. Nah, di sini MPKP transisi dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada ya. MPKP pemula juga dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Jadi, untuk kegiatan MPKP itu harus ada, perawat yang D3, kemudian ada Karu dan Katimnya adalah nurse. Ya, itu MPKP 1. Kemudian ada MPKP 2, di sini ada nurse ditambah dengan spesialis perawatan jiwa. Ya, kalau MPKP 3 itu ada Karuners sama konsultan SP Kep J ya, dari sama dokter ya, dokter perawatan jiwa. Ya, jadi di sini ada konsultannya juga ya terkait dengan perawatan jiwa. Nah, ini merupakan model praktik perawatan profesional atau MPKP, itu dibagi ataupun tindakannya itu ada 4, ya, manajemen approach, kemudian ada compensatory reward, kemudian ada professional relationship, kemudian ada juga patient care delivery. Nah, di awal kita harus merencanakan dulu, ya, pengorganisasian, pengarahan, pengandalian. Nah, itu terkait dengan manajemen. Kemudian terkait dengan compensatory, itu nanti ada proses rekrutmen dari tenaga medisnya atau tenaga perawatnya, itu harus benar-benar, yang mengetahui terkait dengan perawatan jiwa.
kemudian orientasi, manajemen kerja, kemudian pengembangan karir seperti pelatihan. Jadi perawatnya dikasih ataupun diberikan pelatihan-pelatihan penanganan pada pasien gangguan jiwa itu seperti apa ya. Kemudian ada professional relationship, yaitu terkait dengan tim keperawatan, tim kesehatan, dan tim kerja. Kemudian ada patient care delivery, di sini ada manajemen askep sama pendidikan kesehatan di keluarga. Ya, jadi kalau askep ya terkait dengan proses perawatannya, pedoman asuhan perawatannya, sama pedoman komunikasinya. Nah, ini adalah 4 dari professional value dari MPKP ya. Kemudian pelayanan perawatan jiwa di rumah sakit umum ya. Di situ ada tadi PICU sama CLMHN ya. Mana ini ya. Jadi di sini ada PICU, tadi kan di rumah sakit jiwa ada MPKP ya. Sekarang ada di PICU atau unit psikiatri di rumah sakit umum ya. Nah, biasanya kalau di PICU ini tindakannya adalah di fase intensif ya. Jadi pasien yang akut. Jadi pertama kali datang ya, melakukan perawatan selama 24 jam, 48 jam ya. Kemudian lama perawatannya pun itu maksimal 10 hari. Nah, ini adalah ruangan di PICU ya. Jadi jangan sampai PICU itu seperti pada anak-anak ya, beda. Kalau di sini kan bukan pediatrik ya, tapi psikiatrik. Jadi memang ruangannya ini kan buat konsultasi. Jadi pasien yang akut-akut sedang menjadi-jadi ya, sedang marah-marah, sedang ngamuk-ngamuk, nah semuanya akan ditindak di sini ya, atau dirawat di tempat ini ya. Jadi seperti tempat konsultasi ya. Kemudian pelayanan kesehatan jiwa pada sakit fisik. Ya, biasanya kalau di CLMHN itu biasanya kasusnya itu adalah pasien-pasien yang misalkan yang sudah penyakit jantung, jantung yang kronis atau penyakit yang mau eee, penyakit terminal ya, penyakit yang sudah parah. Nah, penyakit yang bisa mengganggu terkait dengan kesehatan mental. Jadi pasien yang sebetulnya sakitnya secara fisik karena penyakit, penyakit jantung, DM, ya, kemudian gagal ginjal, ya. Nah, yang mengganggu intinya penyakit fisik yang mengganggu mental itu masuk di CLMHN. Ya, jadi perawatannya kenapa tadi rumah sakit umum ya karena sebetulnya pasiennya sakitnya tuh sebetulnya sakitnya sakit fisik, ya, tetapi dia mengarah bisa berakibat pada kesehatan mental si pasiennya. Makanya, tindakannya pun juga berbeda, ya. Nah, ini adalah kasus-kasus dengan diagnosa medisnya seperti ansietas, ya. Pasien dengan ansietas, ya, cemas karena misalkan mau operasi, ya, kemudian mau persalinan, kemudian penyakit kronis, ya. Nah, misalkan diagnosa perawatannya ansietas, gangguan citra tubuh, HDR situasional, ya, misalkan pasien amputasi, ya. Nah, ini kan sakitnya fisik tetapi mempengaruhi status mental dari si pasiennya. Ya, kemudian ada depresi terkait dengan ketidakberdayaan karena penyakit kronis, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, ya. Kemudian keputusasaan mungkin karena amputasi, ya. Nah, itu bisa terjadi ya di sini ya. Nah, ini askep terkait dengan CLMHN atau askep psikososial yang diakibatkan karena sebetulnya penyakit fisik tetapi eee, mengganggu ataupun mempengaruhi status mental si pasiennya. Kemudian ada pelayanan kesehatan jiwa di komunitas atau premier level of service. Nah, di sini kita tahu bahwa terkait di komunitas itu ada ini ya, ada advance, ada intermediate, sama basic ya. Nah, kalau advance kita dari bawah dulu, kalau basic itu berarti terkait fokus masalahnya itu terkait dengan mental disorder. Targetnya itu cuma family dan individual ya di sini ya. Nah, kemudian ada intermediate juga ada di sini, itu targetnya itu adalah di komunitas ya. Terus kemudian masalahnya itu bisa terkait dengan kesehatan di keluarganya ya atau kesehatan keluarga, kemudian juga dengan psikososial. Kemudian kalau terkait dengan advance itu targetnya lebih banyak,
Ya, target pelayanannya ada di komunitas, ya, bisa saja termasuk formal dan informal group, ya, kemudian terkait dengan health provider, ya, community leader, ya, kemudian fokus permasalahannya itu terkait dengan kesehatan, psikologikal, mental disorder, ya, penelitian, ya, kemudian ada advokasi, kemudian ada manajemen dan leadership. Nah, ini merupakan perbedaan antara advance sama intermediate dan juga basic. Jadi fokus sama target pelayanannya itu berbeda ya. Kemudian basic course community mental health nursing yang tadi ya BCCMHN. Ya, kalau yang awal itu tujuannya kemampuan perawat itu cuma merawat pasien dengan gangguan jiwa di masyarakat. Kemudian menetapkan data yang diperlukan untuk diagnosis medik. Kemudian habis itu ada MONEV atau monitoring dan evaluasi. Nah, inilah kemampuan perawat di fase BS atau basic course. Kemudian yang sini adalah AC atau intermediate course. Nanti kemampuan perawatnya itu yang ICCMHN tahap 1 itulah manajemen perawatan jiwa komunitas. Kemudian kita memperdayakan KKJ atau kader, ya, kemudian juga perawat PKM. Kemudian kita kemitraan itu biasanya kita berkolaborasi lintas sektor seperti atau lintas program seperti kolaborasi dengan Dinkes, ya, kesehatan misalkan dengan kesehatan lain Kesmas, ya. Mungkin juga bisa kesehatan lain seperti farmakologi, ya. Kemudian manajemen kasus di masyarakat. Kemudian yang ICCMHN tahap 2 itu ya kita harus merawat dan stimulasi perkembangan. Kemudian merawat masalah psikososial, melakukan pendidikan kesehatan, membentuk desa siaga, kemudian melatih kader KKJ tadi. Ya, itu yang di tahap 2. Sedangkan kalau tahap 3 itu adalah merawat pasien dengan gangguan jiwa masyarakat yang 7 diagnosis utama tadi. Ya, ada waham, halusinasi, PK, ya, kemudian ada isolasi sosial, DPD. Nah, itu 7 diagnosa itu masuk di sini. Kemudian menetapkan data yang diperlukan untuk diagnosis medik sama monitoring dan evaluasi. Nah, ini adalah Advanced Course atau ACCMHN. Nah, di sini terkait dengan tindakannya itu kita harus di tahap ini kita hanya manajemen dan leadership, kemudian mental health advocacy, kemudian terkait dengan critical thinking, health promotion sama advanced training for kader. Jadi di sini ada pelatihan untuk kader ya, dilakukan pelatihan. Pelatihan untuk kader ya, terus kemudian terkait critical thinking jadi terkait dengan masalahnya. Jadi masalah pasien itu sebetulnya apa sih ya. Ya, kemudian ada pendampingan ya. Ya, di sini ada promosi kesehatan ya, kemudian ada manajemen dan leader. Jadi terkait dengan manajemen misalkan pasiennya mau dirawat di mana, terus kira-kira ditentukan kira-kira siapa yang bertanggung jawab ya, ketuanya siapa, leadernya siapa ya, itu silakan. Itu di tahap 1. Kemudian di tahap 2 itu ada anticipatory program sama CBT sama psychological rehabilitation. Jadi di sini dilakukan rehabilitasi ya. Setelah tahap 1 kemudian dilakukan tahap 2. Ya, di sini CBT terkait dengan uh, terapi perilaku ya. Jadi pasiennya dilakukan terapi perilaku ya. Sebelumnya di rumah sakit, sebelumnya karena gangguan jiwa perilakunya bagaimana, kemudian dilakukan CBT ya atau cognitive behavior therapy. Nah, di sini untuk dari semua itu, seperti yang saya katakan tadi bahwa sehat jiwa bersama perawat itu berarti orang yang sehat jiwa tetap sehat, kemudian orang dengan resiko sakit jiwa itu menjadi sehat, kemudian orang dengan gangguan jiwa akan menjadi mandiri dan produktif. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.